Oke, dan ini adalah tipsnya ya, tips dari em, bagaimana menuliskan sebuah peta. Nah, saya awali dengan peta yang lumayan nih ya. Eh, yang mudah dulu aja ya, yang mudah ya. Oke, yang mudah dulu aja. Nah, teman-teman, ini contoh soal peta yang ya yang nggak terlalu sulit lah ya. Ini yang mudah. Peta itu mudah. Cara membagi paragrafnya. Ini tuh urutan ya, teman-teman ya. Urutan yang nggak boleh dilanggar. Jadi kita bebas mau motong sampai mana penjelasannya. Misalkan kita potong sampai sini ya, sebelum di oven. Nah, berarti di sini adalah body paragraf satu ya, di area ini tuh area body paragraf satu, dan setelahnya ini area body paragraf yang kedua. Udah gitu aja. Karena peta, karena diagram atau proses itu prosesnya tuh berurutan, nggak boleh kita memotong apa ya, lompat gitu nggak boleh. Jadi harus berurutan. Dan ini contoh deskripsinya teman-teman. Ini nilainya belum 9 ya, sekitar 6,5 sampai 7. Oke, nah sekarang saya kasih kesempatan dulu membaca ini mulai dari awal ya, intro, kemudian overview. Di sini Lucu. kebetulan intro sama overview jadikan satu, kemudian body paragraph satu dan body paragraph dua. Silakan dibaca dulu teman-teman. Oh ya, saya sarankan membaca minimal 2 kali, biar lebih paham dengan struktur paragraf dan struktur kalimatnya. Apa tuh? Oke, silakan jika ada pertanyaan teman-teman di dalam penjelasannya. Kalau teman-teman perhatikan ya, ini kebanyakan kan menggunakan kalimat pasif ya. Kemudian yang kedua, karena ini nggak ada ikatan waktu, hanya describe the process in sequence, maka tenses yang dipakai hanyalah simple present saja. Nggak ada tensis yang lain ya. Kita hanya mendeskripsikan sebuah proses, jadi nggak perlu eh, apa ini menceritakan di waktu lampau. Oke, saya tunggu pertanyaan dulu ya.
Kalau proses nanti cukup pakai, ya betul Kak Aul, pakai simple present saja ya. Dan juga eh, sebagian besar, nggak semuanya, sebagian besar itu kalimatnya menggunakan kalimat pasif. Kemudian intro dan overview jadi satu paragraf, berarti nggak harus empat paragraf ya. Misal, udah saya sampaikan di pertemuan writing task force pertama ya. Jadi ada tiga macam format ya. Intro sama overview dijadikan dua paragraf, disendirikan maksud saya. Kemudian dua body paragraf. Atau juga intro overview jadi satu, kemudian B1, body satu, dan body paragraf yang kedua gitu. Jadi totalnya kalau digabungin ya tiga paragraf itu itu boleh, nggak apa-apa. Atau juga overview diletakkan di akhir setelah body paragraf yang kedua juga nggak apa-apa. Kalau prosesnya banyak 10 atau lebih dari itu, apakah tetap harus dijelaskan semua sementara ada batas katanya? Yaitu tantangannya Kak. Tantangannya adalah bagaimana kita menjelaskan seefisien mungkin ya. Kalau misalkan lebih ya sekitar 210 kata ya, sekitar 210. Diusahakan jangan sampai lebih dari 210 ya. Nanti kata summarize-nya nggak dapet ini. Poin summarize-nya ini nggak dapet kalau kita terlalu banyak. Dan juga plus waktu yang digunakan juga bakalan lebih lama ya. Jadi kuncinya ada pada latihan kita ya. Semakin kita sering latihan, semakin kita bisa membuat taktik bagaimana menulis itu efisien. Nggak terlalu banyak yang ditulis ya, sesuai lah ya, bukan sedikit tapi sesuai dengan jumlah kata, dan juga waktunya efisien. Nggak terlalu banyak waktu yang digunakan gitu ya Kak. Oke, ada pertanyaan lagi teman-teman? Sudah clear ya? Sekarang lanjut membaca contoh sampel answer berikutnya. Silakan. Ini saya ambilkan dari IELTS Simon, teman-teman. Dan silakan dibaca dulu, paling tidak dibaca dua kali ya.
Silakan pertanyaan teman-teman. Halo, pertanyaan teman-teman, silakan. Apakah udah jelas ini, guys? Lanjut. Lanjut ya. Oke. Yuk. Di sini ada kata next, ya. Next, kemudian um, following inspection, kemudian then stored. Ini verb ya semuanya. The resulting fish pies are wrapped. Ini verb 3. Verb 3. Dan stored, disimpan. Oh, dispatch. Juga verb 3. Nah, ini ya. Bagus ini. Paling Kemudian, berarti harus pinter-pinter nyari word untuk conjunction atau untuk bukan conjunction ya. Ini apa untuk nyambungin ininya ya, structural prosesnya gitu ya. betul. Karena Nah, ini kalau saya... aku Ah, kalau aku nggak lagi baca contohnya ini, yang ada di kepala aku tuh paling cuman after bla 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 being steam atau udah cuman after kayak next following itu ya baru kepikirannya karena ini baca. Oh iya ya, bisa nah, gitu ya. itu. Jadi pentingnya itu Kak, pentingnya kita membaca sampel answer yang bagus ya, dan tentunya ditulis oleh examiner kan. Ini bagus banget. Kita, eh, saya yakin nih, saya pribadi pun baru ngeh satu persatu. Ini baru ini aja Kak. Nanti di hal yang lain tuh banyak eh, yang perlu kita pelajari. Misalkan nih ya Kak, saya contohkan nih, yang ini ya. Teman-teman fokus ke sini ya. When, ini kan konektor. Fresh salmon, ini subjek arrive, koma, ya, lemon juice, ini kan subjek lagi, are added, ini verb. Kemudian ini kalimat kompleks lagi, ini ada konektor lagi. Kemudian the fish, subjek, kemudian is cooked. Nah, oke, within cook in a steam oven within 12 hours of delivery. Ini juga kita belajar format yang lain gitu ya. Ini kombinasi antara adverb connector dan juga coordinate connectors menggunakan and, subjek verb lagi, dan sebelum and ini ada koma gitu. Maka dari itu seperti yang saya sampaikan di awal ya, eh, cara belajar writing yang efektif itu kita belajar dari sampel answers. Kalau bisa ditulis ulang sambil dipelajari gitu. Mungkin teman-teman akan menemukan keunikan-keunikan lain yang bisa diadopsi, itu baca mungkin 3 kali sampai 5 kali gitu. Kalau 1 kali itu masih covernya saja, masih bagian luarnya saja, belum mendalam. Saya pun teman-teman kalau
memahami miliknya list, saya butuh waktu 5 kali membaca. 5 kali membaca punya list. Baru saya paham banget bagaimana alurnya. Saya bisa mengatakan bahwa eh, tulisannya list sama Simon itu bisa sama polanya. Nah, itu dari hasil baca berulang-ulang gitu. Oke, nah dari baca berulang-ulang saya tahu apa ini strukturnya, maka saya lebih pede ketika eh, ketika menulis. Gitu ya caranya ya teman-teman ya. Oke. Nah, sekarang kita coba menulis teman-teman. Ini kan eh mendeskripsikan ya. Tentu di sini semua kosakata itu tersedia. Kita pakai nih. Jangan sampai ada yang tertinggal ya. Jangan sampai ada kosakata yang tertinggal yang nggak kepake. Kemudian eh ini campuran kan ya. Kita bisa bisa mengubah jenis katanya misalkan nih ya, boil. Kita bisa menggunakan kata boiling, the boiling ini ya, the boiling water misalkan kita kombinasikan. Kemudian prepared peace. Nah, kita sampaikan bahwa peace kita bisa ubah ya jadi kalau pasif peace are prepared. Inspect misalkan. Kita juga bisa mengubahnya menjadi inspection gitu. Oke. Nah, di sini pakai kata inspected. Bab 3. Remove skin and bones. Kita cek di sini ya. Nah, remove and ditambahkan lagi and dispose of the skin and bones. Remove sama dispose kan hampir sama. Ditambahkan lagi di sini untuk kombinasi. Gitu ya. Oke, dan benda-bendanya pun sudah tersedia, teman-teman. Tinggal kita menyusunnya saja. Sama dengan ini tadi ya. Nah, misalkan ini ya, alatnya digger. Kata kerjanya, ya dig ini, dig kata kerjanya, dig itu bab 1. Bab 3-nya, misalkan kita menggunakan kalimat pasif, itu berarti dug pakai U. Nah, ini ya, oke, dug up, gitu. Wire cutter, kita bisa mengolahnya lagi, ya. To cut, misalkan cut using wire. Nah, kan bisa kan? Nah, ini suhunya moderate, suhunya berapa? Ini alatnya menyekil, cooling chamber, berarti untuk pendinginan gitu ya. Drying oven, oke. Ada pertanyaan, teman-teman? Jika belum, kita lanjutkan ke sini ya. Sekarang waktunya teman-teman menulis. Atau mungkin ini bisa di-capture dulu ya, sebagai bahan eh apa ya, referensi gitu. Silakan di-capture dulu. Dan yang ini silakan. Oke, sudah ya. Nah, silakan eh praktek menulis. Ini ada kakao tree pohonnya. Rip red pots itu yang ini ya. This is pots. Pots yang matang, warna merah, rip red pots. Grown in South America, Africa, and Indonesia. Ini ada 10 tahap, teman-teman. Nah, ini tuangkan dulu ini ke dalam sebuah kalimat ya. Oke, silakan. Satu dulu, teman-teman ya. Fokus ke nomor 1 dulu. Sampaikan di kolom chat ya. Fokus ke nomor 1 aja dulu. Sampaikan jawaban teman-teman di kolom chat. Nanti akan saya berikan feedback langsung setelah teman-teman mengirimkannya.
Itu, Sir, aku kirim kolom chat per sentence. Oke. The cacao trees with red pods are planted and grown. Yang ditanam itu trees-nya. Kalau di Oke. red pods kan nggak ditanam, nggak. Oke. Coba coba di arrange lagi ya. Di arrange Oke, lagi oke. ya, mungkin cacao tree yang bersumber dari sorry, red pods yang dipetik dari cacao Iya, tree yang tumbuh. sebenarnya the reason as to why aku kasih kayak the cacao trees with ripe red pods itu karena in my head cacao trees ini kan mengandung ripe red podsnya ini kan, makanya itu langsung aja planted and grown. Tapi ternyata kalau dibaca jadinya nggak ini ya nggak Ya, masuk akal. betul betul. Nggak apa-apa. Yang penting gini Kak, yang penting dituangkan dulu analisis nggak masuk akal, direvisi, dibolak-balik kayak gitu. Nah ini itu memang proses yang terbaik seperti itu. Kita tuangkan dulu tulisan kita, baru kita revisi. Nah, ya nggak boleh itu kita nggak menuangkan ya. Kita biarkan bingung dulu di pikiran kita gitu. Jadi harus tertuang dulu nggak apa-apa, salah nggak apa. That's good process, I think. Iya iya, I know salah nggak apa-apa. Cuman tadi kayak in my head Ya. eh, itu kayak make sense gitu Mm-mm. kalau langsung dijadiin satu. Mm-mm. Wait, Oke. iya. Surely cacao trees.
The cacao trees are planted in several countries, including as the cacao trees grow, they produce red pods that are ready to be harvested. Oke, oke, make sense, make sense. Cuman satu satu ini ya, Kak, satu proses words-nya banyak ya. Woods. Jumlahnya berapa itu? Oh, oh, words-nya. Ya, Words. words-nya sudah betul. Words, ya, kosakatanya itu Iya, iya, banyak. iya. Word ya, word count-nya sudah lumayan itu berapa itu. Berarti kan perlu dikompres lagi gitu ya. Bentar ya, kita cek berapa Ya, nih. yuk teman-teman yang lain silakan submit ya teman-teman bagian satu ya. Kakao, nanti kakao tree which is grown in South America, Africa, and Indonesia are planted and resulting the and resulting planted and resulting. Resulted saja Kak atau apa ini ya? Eh, oke, untuk sementara resulted dulu aja itu ingin diganti ed ya Kak Aul. Nggak masuk akal dong kalau resulted pakai id. Jadinya tuh pasif loh, Kak. Resulted, Iya kan? resulted, The resulted. cacao tree which is Ya grown result. in wait. The cacao tree which is grown in South America, Africa, and Indonesia are Hmm. planted masuk akal. And resulted Itu verbnya kalau kan ikut iya, ini. kalau eh resulted jadinya artinya dihasilkan. Dihasilkan iya nggak sih? Dihasilkan iya, berat. iya. Pakai verb satu aja itu berarti ya. Kalau Result. jadi kalau verb satu conjunction n-nya nggak bisa dipakai karena conjunction n kan kiri kanan harus sama, iya nggak sih? Nggak harus. Oh nggak harus. Nggak Oke. harus. Jadi tetap boleh. Apa ini eh, boleh tetap tetap boleh. Nah, itu R-nya itu juga yang salah. R-nya itu ikut subjek yang mana? Itu ya, Kak Aul ya. R-nya itu ikut subjek mana? Karena in South America, Afrika, dan Indonesia itu bukan subjek, tapi kata keterangan gitu ya. Jadi lebih baik kalau misalkan pakai R, maka the cacao trees which which grow bukan which is grown ya, which grow the cacao trees which grow in South America, Afrika, Indonesia are planted and result dari bread pots gitu. Oke, berikutnya Kak Lisa. The diagrams illustrate the steps in the productions of liquid chocolate. Overall, oh ini Kak, lagi langsung nomor satu dulu, nomor satu aja Kak Lisa ya. Langsung itu oke sih ya, oke. Tapi ini poinnya sekarang yang nomor satu dulu ya Kak Lisa ya. Ke body paragrafnya, nomor satu itu Kak Kakao Tri. The bread pots that growing on the factories are grown. Repet pots dan growing. Mungkin gini Kak Hadirah, repet pots that are harvested atau the repet pots are harvested from cocoa trees that grow bla bla bla. Use uh, mm, 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 mm. Let's see ya. Apakah produce itu tepat ya untuk fruit ya? Oke, saya tunjukkan habis ini kita lihat kampusnya teman-teman ya. Oke, kata Skia.
Motivo Words ya. Banyak ya, Kak. Jadi itu baru satu kan. Padahal Iya, maksimal bener ya? Maksimal 250 ya? maksimal 105 maksimal 210 Kak. 200 lah ya. Oh iya Maksimal udah, 200 210 gitu ya. Kalau habis 250 habis. kebanyakan. Mari kita coba The pictures kompres. produced from Pocatri, which come. Kak Dewi itu mungkin yang gini Kak, repeat pods harvested from cacao tree which go through. Oh, the main of ingredient for chocolate repeat pods which comes from cacao tree is grown. eh Kak Dewi, itu berarti kan mulai the main ya Kak ya. Itu sebenarnya eh, kita nggak perlu menyampaikan the main ingredient for chocolate rib bread pods which come from gitu. Jadi fokusnya itu pada kata-kata yang ada saja. Karena nanti akan tercampur. Makanya ini kan tadi saya sebenarnya latihannya langsung nomor satu ya. Jadi tanpa tanpa overview dulu. Khawatirnya tercampur nanti poinnya. Gitu. Oke, jadi ketika menjelaskan nomor satu itu kita nggak perlu menyampaikan informasi-informasi berikut sebelum atau setelahnya. Jadi fokus ke satu dulu. Next fokus ke dua, next fokus ke tiga gitu ya Kak. Maksimal 200 Kak ya. Maksimal 200 saja. Plus 50 ya. Dari angka 150. Kalau memang terpaksa plus 10 saja jangan 250 ya. Nanti summarize-nya ini hilang, poin summarize-nya. Kan ada poin summarize ini, termasuk task achievement ya. Kak Dewi fokus nomor satu aja. Jadi yang diolah Kak ya, kata-kata cacao tree, rib red pods, grown in South America and Africa Indonesia. Itu aja ya Kak. Kak Hadira, mari kita artikan ya Kak. Rib red pods yang memanen dari cocoa ditumbuhkan di beberapa negara. Jadi yang ditumbuhkan itu eh, trisnya atau countries-nya. Di situ that harvested from cocoa trees itu sudah jadi kalimat, Kak. Ini kalimatnya kombinasi adjective clause gitu ya. Oke, kayaknya agak ini ya teman-teman ya. Perlu belajar adjective clause. Coba gini. Saya contoh sederhana ya teman-teman ya, adjective clause ya. Ini perlu belajar adjective clause. Kayaknya sudah saya sarankan ya, belajar macam-macam klausa ya teman-teman ya, karena udah writing ya. Ada adjective clause, noun clause, dan juga adverb clause ya. Nah, saya contohkan gini ya teman-teman ya. Saya tulis sederhana nih, misalkan ini ya. The books which you recommend are expensive. Coba perhatikan ini. Kita harus memperhatikan subjek verbnya, teman-teman ya. Sorry. Kita harus perhatikan subjek verbnya ketika menyusun sebuah kalimat nih. Ini ada konektornya. Nah, kalau ada konektor, satu konektor, teman-teman ya, berarti akan ada dua pasang subjek dan juga verb. Oke, kalau kita artikan yang ini, buku yang kamu rekomendasikan
itu mahal. Are ini verb teman-teman ya. Are itu verb, tapi verbnya itu miliknya subject the books. Nah, gini ya. Kemudian recommend itu juga verb, tapi ini miliknya subject you, gitu. Jadi harus diperhatikan verb ini miliknya subjek siapa, gitu. Oke. Nah, ini pembahasannya adjective clause. Jadi ada tiga macam clause yang harus dipelajari ya. Yang pertama adjective clause, kemudian noun clause, kemudian adverb clause, gitu ya Kak. Oke. Nah, sekarang Kalisa, the diagram illustrate. To begin, cocoa trees are grown in South America, Afrika, dan Indonesia. Oke, silakan dilanjutkan lagi, Kalisa. Kak Ardiansa. The process of chocolate manufacturing begins with the ripe pods from cocoa trees which grown in by the farmers. Oke, ini kita cek ya Kak Ardiansa ya. Kita analisa subjek verbnya ya Kak. Ini contoh kalimatnya Kak Ardiansa, teman-teman. Kita cek eh, jumlah subjek verbnya dan subjeknya milik siapa, verbnya milik siapa gitu ya. Oke. Nah, the process of chocolate manufacturing begins. Ini subjeknya ya. Ini verbnya begins. Oke. The process begins ya. Mulai ketika dari predpot si subjeknya from collectrice konektor lagi which grown. Oke. Inside Amerika, Afrika, harvested by farmers. Harvested ini artinya bukan dipanen, panen ya, karena nggak ada to be. Artinya memanen. Jadi memanen petani, gitu. Gitu ya, Kak. Jadi gini aja sarannya saya, teman-teman. Saran saya gini aja dulu. Sembari apa ini ya, kita belajar, teman-teman belajar adjective clause ya. Kalimatnya jangan panjang-panjang. Dibuat kalimat, satu kalimat isinya maksimal dua klausa gitu aja. Jangan kebanyakan. Ini isinya tiga klausa ya. Kenapa tiga klausa? Karena konektornya dua. Ada konektor when, ada konektor which. Ini boleh nanti kalau teman-teman sudah mahir di bagian adjective clause, noun clause, sama adverb clause. Gitu ya. Oke. Jadi eh, maksimal satu klausa, satu konektor saja. Dengan dua klausa berarti. Oke. Nah, kita lihat sekarang bagaimana sih cara em, cek struktur kalimat kita. Kita bisa pakai kamus yang namanya collocation, teman-teman. Ini ada di pertemuan pertama ya. Kamus ini sudah eh, ada di pertemuan pertama, udah saya sematkan, teman-teman, collocation dictionary. Nah, ini ya. Misalkan nih kita ketik tree, tree sama verb. Grow ini ya. Ini grow. Tree grow. Oke. Stand. Contoh ini. An enormous oak tree stands. Berarti grow juga sama posisinya. Jadi bukan ditumbuhkan.
gitu. Oke, bukan ditumbuhkan. Clear, teman-teman? Pohon tumbuh. Jadi apapun yang ada di diagram tadi, kita olah sendiri dengan kaidah akademik, teman-teman. Gitu ya. Oke. Jadi tree grow. Tree kalau pakai pakai S, trees grow. Tapi kalau the tree grows. Clear? Jadi ini kita cek cara cek pasangannya, strukturnya, bagaimana sih cara eh, menulis yang benar gitu ya. Nah, kamusnya namanya kamus collocation, teman-teman. Kemudian tadi kita lihat ya pot ya. Oh, nggak ada di sini pot ternyata. Pot, coba. Oh, nggak ada. Berarti kita cek fruit ya. Bagaimana fruit itu? Oke, jadi teman-teman boleh pakai pick, dipetik ya tadi kan, atau di harvest ya. Nah, oke, ini adalah pick fruit. Hopnya di sini posisinya teman-teman. Berarti kalau misalkan potnya tadi di awal, berarti kalimatnya menggunakan kalimat pasif, bukan the grape. Misalkan ini pick ya, the apple. Kalau menurut ini kan aturannya adalah pick the apple. Nah, kalau dibalik berarti hopnya dulu ya, kemudian apple-nya ya, maka the apple are picked pakai kalimat pasif gitu. Nah, itu cara kita untuk eh, mengetahui bagaimana sih struktur eh, apa ini kalimatnya ya. Kalau kita menggunakan kosakata tersebut. Ada pertanyaan teman-teman, silakan. Halo, Belum Kak, lanjut ke soal. soal ini soalnya Kak. Oh iya, Iya yang tadi maksudnya. oke siap. Itu ya teman-teman ya. Nah, kalau saya contohkan gini dalam bahasa Indonesia ya, coba teman-teman tulis ya. Oke, halo teman-teman, siap tulis ya. Jadi gini, Rib Red Pots, kalau ini versi saya ya, atau teman-teman punya versi yang lain juga nggak apa-apa. Rib Red Pots yang dipetik, ini Red Pot dipetik, ini kan tahap pertama kan ya. The first step, Rib Red Pots itu dipetik dari kakao tree yang tumbuh di South Amerika, Afrika, dan di Indonesia. Maka saya tuliskan gini, saya pakai sederhana saja, ada firstly aja di awal ya. In South America, Afrika, and Indonesia. Gimana, teman-teman? Gimana? Clear? Lanjut ya. Sekarang coba yang kedua gitu.
Sebenarnya bukan versi saya ya aja yang benar teman-teman. Versinya teman-teman benar, tapi perlu ditata lagi ya strukturnya gitu. Misalkan nih, atau ini ya, ini punyanya Kak Ardiansa ya. Saya coba untuk reword lagi ya. Oke, saya coba reword lagi punyanya Kak Ardiansa nih. To begin, to begin, when when the pots when the pots of when the pots oh, pots of cocoa trees when the pots of cocoa trees ini banyak ini terlalu jauh. When the pots of cocoa trees uh, to begin when pots of cocoa trees bisa sih ini dikali pasangan ya ini when the pots of cocoa trees which grow nggak pakai n which grow are ripe and red they are harvested. Nah, coba teman-teman lihat. To begin, when the pods of cocoa trees which grow in South America, Africa, and Indonesia are ripe and red, they are harvested. Cek, coba dicek. Gitu ya. Oke. Yaudah, sekarang lanjut teman-teman. Lanjut ke nomor yang kedua. Silakan, proses yang kedua. Full proses. Iya Kak, soalnya aku bingung kalau misalnya tadi satu-satu gitu, Itu jadi aku akhirnya roastetnya, Kak, roastetnya ditambahkan ya, suhunya ya. suhu apa Kak? Itu ada suhunya ini kan ya. Ini juga penanda kan, Kak. Boleh Oh, ditinggalkan. Coba ya. oh gitu ya. Ya, Oke, boleh boleh. tambahkan ya. Ini kan belum 125 belum intro sama overview kan? 125 itu, iya pokoknya ini yang aku kirim ke Kak Aris ini, itu 125. Ya, overviewnya kan belum, Kak. Belum, betul. Ya, cukup kan berarti. Cukup ya? Iya kan? Nah, Satu, tadi di kan 150 ya? tambahkan overview sama sama ini ya, suhunya ini ya. Coba di reword lagi ini ya. Saya. Berapa berapa tadi suhunya nggak kelihatan deh. 300, itu berapa sih Kak? 350. Oke, teman-teman boleh lanjut ke tahapan berikutnya ya.
Atau ada yang mungkin request di reward kata-katanya. When the harvested pods are split open with cocoa beans will be released. When the harvested pods are Then the beans are roasted. opened gitu kali Kak ya. Mungkin gini Kak ya. Kak Tira. Saya coba bantu reward ya Kak. When the harvested pods are opened, itu bisa di crushed ya, bisa dibuka gitu. Atau pakai after saja ya Kak Hadira. Ini ya Kak, setelah after the harvested pods are opened, the white cocoa beans will be will be release. Release itu dilepas ya, will be taken. Nah, ini karena bukan future ya, Kak, maka will be-nya diganti are saja ya. Nah, ini ya, Kak Adira ya. Oke, silakan teman-teman. Nanti saya bantu untuk reward ya. Atau nanti kalau misalkan Kak Adira ada pertanyaan lagi, Kak, boleh ya, sampaikan. Kak, lanjut nomor 3 ya, Kak Adira ya. Terakhir nih 3. The pictures illustrate how liquid tokens. Hmm. Kak Dewi, produce-nya nggak usah pakai R ya, Kak. Kalau pakai R itu artinya diproduksi. Seharusnya memproduksi gitu ya, memproduksi replet pods. Kemudian Kak Dewi, coba Kak, ini ya, kalimat ini Kak ya. Yang ini ya Kak. Ini coba jadikan 2 aja ya Kak. Kak Dewi, jadikan 2 ya, coba ya. Kirim ulang ya. Ah, Mending jadikan 2 Kak, daripada tumpuk-tumpuk kayak gini. Ini strukturnya kurang oke. Apa ini pembagiannya? Karena kalau dihitung ya Kak, verbnya ini ada satu, dua, tiga, empat, lima Kak. Satu kalimat isinya lima, lima verb Kak. Membingungkan. Jadi coba dipisahkan jadi 2 atau 3 kalimat Kak. Kemudian Kak Ardiansa. Then the harvested pods split into 2 parts in order to remove the white cocoa beans which it is the eh Kak Ardiansa dan buat teman-teman juga ini bagus nih ada kesalahan dan ini juga bisa jadi feedback untuk semuanya ya. Teman-teman, proses ini disampaikan apa adanya. Jadi tidak tidak perlu dikasih komentar kayak gini. Which is the essential part of this process. Tidak perlu. Kita nggak boleh memberikan pendapat atau memberikan tambahan yang apa ini jauh dari konteks ya. Oke. Ya, jadi Kak Ardiansa cukup sampai sini aja Kak Ardiansa ya. Sampai ini, yang which sampai proses itu dihilangkan saja ya. Nah ini saya bantu Kak untuk me-reword.
Then the harvested ini koma the harvested pods as split di itu ya into two parts. Split dibagi. Apa split ya? Coba saya cek dulu ya. Split. Splitted berarti ya. Splitted into in outer the water pins. Nah, gini ya, Kak. Oke, Kak. Kayak gini ya. Terus kata Skia. Oke, Kak. 177 ya. Iya, masih kelebihan 20 word sih, cuman aku udah capek. Oh, nggak kelebihan, Kak. Ini cukup, Kak. Oh, Kan cukup ya? ya Hmm. antara minimal 150. Jadi angka 150 itu angka minimal, Kak. Iya, 150 itu minimal. Angka maksimalnya kalau bisa 200 saja. Jadi kalau 177 berarti ini sudah oke, sudah on track. Ya, oke. gitu. Oke, nanti saya cek ya Kak, ke atas customer saya cek punya Kak Aul dulu nih. Dari Black Box from Kakao Trees open it and contains white cocoa beans. Kak Aul, ini step yang kedua Kak, ini kalau ini step yang kedua apa ini nggak perlu menyampaikan dari Black Box lagi ya, biar nggak mengulang. Cukup sampaikan aja pots harvested atau the harvested pots gitu aja Kak Aul ya, Kak Dewi. The cacao trees which grow in produce with the pods. Ini aja Kak Dewi. Saya tuliskan di sini ya. Ini biar nggak mengulang kata harvested lagi. Ini dihapus saja Kak harvestednya. Kemudian ini after the pods are harvested, koma. Kalau konektornya di depan itu pakai koma ya. Means means will be visible inside if that are open. Ini aja Kak langsung aja are opened. Oh, means are opened and open it and remove atau open it and taken. Ini aja kan. Ini sebenarnya yang dibuka itu bukan cocoa beans-nya ya Kak. The pods-nya ya. Cocoa beans apa ini stage they are open it and the white cocoa beans are taken. Nah gini Kak. Oke, ke atas kia. Mhm. And the beans are roasted at oh ini Kak, kata Skia Yes. sebaiknya gini Kak. Satu kalimat itu tidak boleh ada dua proses di situ. Sebaiknya Oh, ya.
Jadi satu Jadi kalimat kayak ini nggak usahakan boleh. itu Mm-mm. ya jangan jangan digabungin biar ada pembedanya per kalimatnya gitu. Kalimat itu kan penandanya adalah diawali huruf kapital, diakhiri tanda titik, Kak. Jadi kalau bisa, misalkan nomor 8 nih ya, ini jadikan satu kalimat saja. Nanti 9 juga satu kalimat sendiri, Kak. Biar ada variasinya nanti. Oh, Kalau aku mikirnya karena itu bisa lebih concise. Jadi kayak aku mikirnya itu dua proses itu jadiin satu kalimat. Makanya itu yang then the beans are roasted at 30-50 degrees Celsius, crushed and the outer shell is Oke, removed. well, kalau Heeh, misalkan eh, mau jadikan satu kalimat, tambahkan konektor. Kalau ini kan nggak ada konektor, Kak. Misalkan nih ya, ya contoh nih, Kak ya. heeh. Ini, nah ini kan nggak ada konektor, Kak. Ini eh Nah ini, kerasnya masuk sini. Kerasnya masuk tahapan pertama, Celsius crushed. Heeh. Oke, jadi mending dari sini ini dipotong ataupun konektornya konektornya N ini kan konektor kan N Kak ini ya. Iya. Oke, Mm-mm. nah ini N-nya masuk sini aja sampai Celsius N bla bla bla. Setelahnya crush and remove itu Kak. Oh, oke, oke, Biar oke. apa ini eh, siapa ya si examiner ini tahu bahwa stepnya ini sampai sini loh 8 ini 9 ini gitu. Oke. Bisa cek tadi miliknya Simon ya. Itu juga saya rasa paling nggak dipisahkan konektor Kak. Ya, satu kali. Tapi boleh balik ke contoh yang sebelum ini nggak, Kak? Oke, yang mana ini atau ini? Ya, aku lupa sih. Nah, ini slice ini. Please. Ya, Kalau case-nya ini memang satu bagian ya Kak. Nah, iya, tadi tuh aku Nggak bisa ngelihatnya, berkata-kata gitu ya. aku tadi inspired by ini loh, wordingnya kan mereka, they are delivered to the factory up to a month before the process begins, and they Nah, must be cleaned, peeled, and sliced. Jadi kayak aku mikirnya, ya sebenarnya kan kalau dipikir pakai otak juga clean, peel, and slice, itu kan tidak mungkin betul betul dilakukan betul. dalam waktu yang paling bersamaan kan. Nah, Tapi dia tetap bisa dijadiin satu tuh secara berurutan. Nah, aku pikirnya tadi bisa kayak gini juga. oke. Heeh. Nah, kalau seperti ini Kak case-nya, ini kan Mm-mm. setara ya, clean, peel, and slice. Ini kan maksudnya jadikan satu karena subjeknya sama Kak. Oh, oke. Ya, ini case-nya ini Paham. karena subjeknya sama. Kita cek lagi nih. Ini juga karena Betul. subjeknya Mm. masih masih apa ini masih sama gitu. Makanya jadi ketika ada subjek baru lagi, maka sebaiknya apa ini dipisahkan oleh Bisa. konektor gitu ya, konektor atau pindah kalimat gitu Kak. Oh, karena yang tadi punya aku tuh case-nya bin sama outer beans-nya ya. Iya, jadi Oke, jadi itu it's a two different subject jadinya. Oh iya ya, karena kan kita makanya tadi beans-nya nggak apa-apa roasted and crushed in one sentence, tapi for the next sentence it should be followed by the outer shell removed. oke, betul seperti Oh, itu. iya, that makes sense. Oke, oke. Hmm, Siap. Oh ini overview-nya di akhir ya Kak? Iya, nggak boleh ya, salah ya. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, ada aturan kan ada tiga ya. Kemudian ini yang masih belum ini terlihat atau mungkin karena ini di chatnya Zoom ya, jadi nggak kelihatan mana yang B1, mana yang B2. Mungkin body satunya sampai 5 aja ya. Atau Ah, ah. misalkan B1 sampai 4 juga nggak apa-apa karena ini boot large size. Tadi kan saya lihat terus ditransported. Nggak apa-apa, Kak. Jadi bebas, nggak harus tengah. Boleh sampai 4 sini atau boleh sampai 6 sini, terserah. Nggak. Enggak, aku tadi kalau di Word aku kan tadi ngerjainnya di Word itu aku sampai di proses yang put in large text. Begitu itu ditransported Oke. to the train, itu by the train aku langsung pindah. Jadi sampai 5. Ya, ya. Kak Dewi, the pictures illustrate how liquid chocolate is produced. Teman-teman, eh, kalau ada yang belum saya kasih feedback, sampaikan ya, teman-teman. Saya tolong diingatkan mana yang belum saya kasih feedback ya. Ingatkan di chat ya, teman-teman. Oke, nggak apa-apa Kak Dewi.
Nanti kalau sudah tahu bagaimana bahasanya Simon sama Liz ya, eh, pasti ada pasti tahu ada kemiripan ya formatnya kayak gimana gitu. Cuman saya sarankan di awal ya kuasai dulu punyanya Liz, pelajari dulu punyanya Liz, baru ke Simon ya. Karena Simon itu cenderungnya menulisnya lebih banyak dari Liz. Kalau Liz itu lebih concise jumlah katanya. Simon tuh mepet-mepet 200. Tapi nggak apa-apa sih, masih masih apa ini kategorinya masih kategori summarize ya, bukan write all information. Kak Ardiansa, before it spread over a long board to be dried using sunlight, the beans must go through the fermentation process. Sunlight itu penulisannya gitu ya Kak. Oke, eh misalkan nih ya kita kita mencari ini strategi yang lain ya. Ini case-nya Kak Ardi. Ah, bagaimana sih kita menyampaikan dikeringkan di bawah sinar matahari gitu ya. Ini cara yang lain teman-teman ya. Selain tadi menggunakan collocation ya. Oke. Coba mungkin di collocation ada konteksnya sun dan dry. Kita lihat aja di sini ya. Sun, dry. Nah, ini dry, dry. Relax, dry. Oh, nggak ada. Cara yang kedua itu pakai Google teman-teman. Ini kan konteksnya belajar ya. Konteksnya belajar. Jadi selama belajar itu memang harus mengumpulkan kesalahan-kesalahan dan kesalahan nantinya itu akan membentuk sebuah habit yang bagus ya. Jadi nggak apa-apa membuat kesalahan dulu dan nanti akan ada feedback. Misalkan nih ya eh, kita ketik aja salah-salah aja salah-salah ya dry under the sun. Ini buat reference. Kita cari kita cari sebuah artikel. Nah ini ya Kak. Black clothes will dry quickly when dried in the sun. Jadi bagaimana sih cara kita menyampaikan dikeringkan di bawah sinar matahari? Ini Kak, dried in the sun. Oke, sama ini ya, to dry. Hanging our clothes out to dry in the sun. Nah, jadi nggak perlu kata sunlight lagi ya Kak. Oke, itu ini cara yang lain ya teman-teman untuk menemukan collocation. Collocation itu kumpulan kata yang goes together yang pas sesuai dengan bahasa Inggrisnya itu gimana sih gitu ya. Jadi kalau saya bantu ke Ardi kayak gini jadinya ya. Ini ya, the owl. The beans are fermented with all the produce collected to ferment for a while. Or with all the produce collected to.
Kaul, ini maksudnya apa kaul? The beans are fermented with all the produce collected to ferment. Maksudnya semua white cocoa beans yang didapetin itu, Mister. Aha. Ya, jadi ya Oke. semuanya yang didapetin sama petani habis itu difermentasi gitu. Oke. Berarti gini kata-katanya Kak. All the beans, all the beans. Ini kan sebenarnya produce collected. Ini kan dari yang tadi ya, yang crush ya, atau sebenarnya cocoa beansnya yang kita sebutkan. Kalau misalkan ngomongin ini tadi ya, ini kan buat cocoa beans ya. Mungkin gini maksudnya. All white, oh, all white cocoa beans collected are then fermented. Mungkin gini. All white cocoa beans collected, which atmospheric, kalau misalkan ini dipanjangkan ya, uh, which are collected, are then fermented for a while. Gitu ya kak ya. Kak Dewi. The cacao trees which grow in South America, Africa, and Asia produce red pods. After pods are harvested, they are opened and the white cocoa beans are taken. Next, the beans will be fermented. Kak, jangan pakai kata will. Kita ini deskripsi gitu ya. Jadi, kalau will kan ibaratnya udah stop sampai sini, besoknya lagi gitu ya. Jadi, usahakan pakai pakai are gitu saja, pakai simple present aja. Atau boleh pakai modal, modal boleh tapi jangan pakai yang will ya. Mungkin mas tadi ada yang pakai mas, apa ini, mas go through, boleh boleh seperti itu boleh tapi jangan pakai will be fermented and spread in the sun until dry, until dry. Oke, sebenarnya pakai to dry saja ya kak. Kalau until, nanti until itu konektor, until it is dry. Atau kalau itu banyak ya, karena itu beans until they are dry gitu. Then put the beans. Kak, ini put the beans belum ada subjeknya ya. Kalau nggak ada subjeknya terkesan seperti kalimat perintah. Inilah size and they are ready to. Mungkin and the beans are put in gitu ya Kak, dibalik aja ya. And the beans are put in sacks and they are ready to be transported by lorry to the factory. Oke, gitu ya Kak ya, Kak Dewi. Lanjut. Kalisa. Bikin following these pots are harvested and splitted. Rip red nya belum masuk Kalisa itu. Rip rednya belum masuk. Ya, mungkin rip red pots itu ya. Following this, the rip red pots are harvested gitu ya Kak. The beans are fermented and then dried under the sun. And dried in the sun ya, in the sun. Dried in the sun, jangan pakai under ya. Dried in the sun. Gitu ya kali saya. Oke. Nah, eh tadi teman-teman belajar bagaimana menemukan collocation ya.
di kamus collocation tadi. Ini cara kita untuk menemukan kata yang pas, teman-teman. Kemudian mencari di Google. Bagaimana artikel-artikel di Google itu menyampaikan hal demikian. Itu bisa alternatif yang lain ya. Atau mungkin kalau mencari pasangan-pasangannya kata ya, atau struktur yang pas, itu bisa pakai Cambridge Dictionary gini, teman-teman. Cambridge. Tadi kita eh, plan ya, atau tree. Nah, misalkan kita kebutuhannya itu menanam, apakah pakai pasif atau pakai kalimat aktif gitu ya. Kita cari plan di sini. Atau oh nggak ada, berarti pakai grow ada nggak grow? Nah ini ya, ini grow that grow. Plant that has food and trunk that grow. Oh, the growing trees. Nah ini, oke, kita cari di sini. Kemudian pot. Kemudian harvest ada nggak harvest? Nah ini ya, plants were harvested ini ada. Pot yield. Pots harvested. Nah ini ya, pot harvested. Ini pasif teman-teman ya. Ini which is harvested maksudnya. Di di apa ini di reduksi gitu. Jadi betul pots itu di harvested tadi, banyak yang pakai harvested kan. Nah ini kan. Ini caranya kita cara kita untuk mencari struktur sebuah kalimat yang benar gitu. Dan contoh-contoh yang lain ya. Saya dulu kalau membuat esai juga gitu teman-teman ya. Saya buka ya ini, kemudian ini, kemudian thesaurus. Thesaurus ini untuk paraphrase itu, dan juga Google untuk eh, memastikan bagaimana bagaimana pengaplikasian struktur kata-kata itu di eh, dalam sebuah artikel gitu. Nah, caranya gitu ya teman-teman ya. Gak apa-apa, feedback ada kesalahan, terus dicoba lagi gitu. Terus kayak gitu caranya ya. Oke, ada pertanyaan sebelum saya tutup kelasnya teman-teman. Besok lanjut ke teks 2 ya. Silakan dilanjut lagi ke apa ini eh, di latihannya. Tadi soal tadi itu termasuk juga soal latihan ya. Linknya barusan. Oke, siap. Kalau selain soal deskriptif ada soal bikin surat gitu ya. Maaf kalau aku disebutkan kayaknya aku kalian. Bikin surat itu untuk yang tujuannya adalah ini Kak, tes yang general training ya Kak. Gitu. Jadi untuk kerja. IELTS yang digunakan untuk melamar kerja. Biasanya untuk teman-teman WHV itu menggunakan surat. Taks satunya surat, taks duanya sama. Itu. Jadi perbedaan antara akademik sama general training ada pada taks satu saja. Tapi taks duanya sama, sama-sama membuat esai. Taks satunya kalau kita kan akademik ini grafik ya, kemudian taks duanya esai. Kalau misalnya teman-teman ada yang mau ambil general training, mau belajar apa ini membuat surat, boleh kok saya agendakan weekend ya. Tapi ya weekend saya agendakan kelas sendiri untuk apa ini belajar bagaimana menulis surat. Saya dikabari aja ya. Oke, yap. Oke, Kardiansa nanti saya share ya. Saya share.
Ini macam-macam kamusnya. Kalau tadi collocation ya Kak, collocation itu untuk mengetahui pasangan kata collocation. Kalau Cambridge ya sekedar mengetahui arti dan contoh-contoh kalimat. Kalau thesaurus itu untuk mencari sinonim. Gitu. Oke, terima kasih teman-teman sudah berkenan hadir. Besok insya Allah kita akan lanjutkan ke writing task 2 ya. Writing task 2. Kalau bisa writing task 2-nya tetap dikerjakan ya yang latihannya itu. Dikerjakan ya paling kalau paling enggak body paragrafnya satu gitu nggak apa-apa. Ada intro, overview, satu body paragraf cukup teman-teman daripada enggak sama sekali ya. Jadi nanti akan saya berikan feedback atau saya tolong dikabari kalau misalkan belum ada feedback di latihan apa ini latihan writingnya ya. Oke, demikian teman-teman. Terima kasih ya. Saya kira Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.